Halo semuanya, selamat datang di podcast Inside Airlangga. Sebelumnya perkenalkan, aku Aldo dan aku Nabila selaku host pada episode kali ini yang akan menemani kalian selama diskusi. Betul sekali. Nah Mas Aldo, gimana nih kabarnya Mas Aldo? Agak ngantuk ya. Agak ngantuk ya? Gimana Nadira kabarnya? Kalau Mas Aldo ngantuk, aku lapar Mas. Aku belum makan ini tadi itu sebetulnya. Ya. Oh iya, ini kan Mas Aldo kan FST ya, betul ya? Iya, aku FST Nadira. Kampus C. Kampus C. Aku juga FKM, berarti aku ini kampus C juga nih teman-teman. Nah, Mas Aldo ngikutin nggak kemarin tuh ada satu isu nih, nah yang lumayan agak nih. Oh iya, yang kemarin sempat ramai itu ya. Betul. Mengenai isu kebijakan kampus dan alur lalu lintas di kampus C. Nah, jadi teman-teman, isu yang tadi disampaikan oleh Mas Aldo itu akan menjadi topik kita pada episode kali ini. Gimana ya Nadira? Kritik-kritik mahasiswa. Iya, jadi kemarin itu sebetulnya mengenai kebijakan kampus kemarin itu Mas Aldo, itu dari teman-teman mahasiswa itu adalah kritik, saran, dan dianggap, dirasa itu menjadi kebijakan yang cukup mendadak begitu. Nah, harapannya ini dan juga kemarin itu kritik saran itu kan suara dari teman-teman mahasiswa itu disuarakanlah, disampaikan kepada stakeholder yang terkait, sehingga pada episode kali ini tuh kita bersama dua narasumber yang hebat-hebat ini Mas. Oh ya, kita udah kedatangan dua narasumber yang hebat-hebat ini. Pertama ada Ketua BEM Keperawatan Mas Arya. Halo. Dan Menteri Adkesma Mbak Cynthia. Oke, halo semuanya. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mas Arya. Halo teman-teman semuanya, aku Aryan Firmansyah dari Angkatan 2021 yang pada tahun ini diamanahi sebagai Ketua BEM Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kemudian mungkin Cynthia juga bisa kenalan. Oke, jadi aku di sini sebagai Menteri dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Aku Cynthia Iftita dari Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2022. Oke, nah ini kita berarti sudah bersama dengan Mas Arya juga Mbak Cynthia. Nah, Mas Arya ini kan sebagai perwakilan dari mahasiswa yang istilahnya ini dari kampus C, sedangkan Mbak Cynthia ini perwakilan sebagai BEM Universitas Airlangga yang juga menjadi istilahnya garda terdepannya lah ketika kemarin kita audiensi. Nah begitu. Gimana nih? Mungkin kabarnya kesibukannya, dulu. Kesibukan akhir-akhir ini. Mungkin dimulai dari Mas Arya dulu. Ya, kalau kesibukannya pasti ada BEM juga ya, karena kan kita harus mengejar program kerja yang harus selesai di akhir November biasanya. Lalu juga dari saya pribadi juga ada kegiatan PKM, alhamdulillah kebetulan juga Pimnas, jadinya kita ada dua kesibukan lain. Dan kemarin juga sempat kebijakan lalu lintas itu menambah lagi kesibukannya, jadi memang sudah terbiasa lah terkait kesibukan kayak gitu. Mungkin kayaknya Mbak Cynthia ini lebih sibuk ini. Iya. Kalau Cynthia gimana nih? Kayaknya lebih sibuk Mas Arya ya, karena sebagai Presiden BEM. Kalau aku kan lingkupnya adalah Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Dan kebetulan kemarin bersama Mas Arya juga, alhamdulillahnya bersama teman-teman Fakultas Kampus C terutama membersamai proses audiensi terkait isu lalu lintas. Mungkin kalau ditanya kesibukanku ya, kalau di organisasi aku fokus di BEM UNER, terutama di Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Mungkin itu sih kalau dari aku. Untuk kesibukan lainnya ya kuliah, terus mungkin aku juga ada part-time kerja sih sebenarnya. Cukup itu. Oke, waduh, ini dua narasumber kita ini sudah hebat-hebat, sibuk-sibuk juga. Jadi kami terima kasih sudah mau menyempatkan ya. Ya, kita di sini bisa bersama-sama untuk membahas topik tadi itu. Oke, kita bisa langsung aja ya. Boleh Banget, ayo digoreng bareng-bareng. Kami sudah punya beberapa pertanyaan ini, Mas Arya dan Mbak Cynthia. Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Oke. Mengenai kebijakan yang mendadak ini, Mas, Mbak. Kira-kira kebijakan mendadak yang diterapkan di kampus ini mempengaruhi kehidupan mahasiswa ya? Itu bagaimana, Mas?
khususnya mungkin di Fakultas Keperawatan gitu, yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa di keperawatan. Oke. Terkait dari kebijakan arus lalu lintas sendiri itu sebenarnya kita dari Fakultas Keperawatan itu belum yang sangat merugikan sebenarnya, karena memang kita parkirnya kan juga di FKH, jadi kita langsung masuk ke sana dan kita juga selalu lewat belakang FKH. Kan tapi mungkin ini sangat berpengaruh kalau untuk mahasiswa baru, dan terkadang memang dari mahasiswa baru ini kan jarang untuk mengungkapkan lah atau keresahannya mereka macet, mungkin cuman sambat doang dalam hati gitu kan. Nah mungkin dari Mbak Cynthia dulu juga pernah kan merasakan kayak sambat-sambat gitu kan waktu jadi mahasiswa baru. Cuman kan kadang mahasiswa baru ini ya mungkin ada beberapa yang tidak berani untuk menyampaikan seperti itu. Jadi untuk kebijakan sendiri ini kita lebih ke fokus ke kartu akses itu juga, karena kan di gerbang sampingnya RSUA itu juga kita ditutup kartu aksesnya, sehingga teman-teman ini meskipun parkir di FKH itu kadang teman juga muter depannya FKP lewat FKH gitu kan, teman-teman masih merasakan gitu. Mungkin kalau dari Nadira ada pertanyaan juga. Ini aku itu tadi kan udah dikasih contoh konkret ya, berarti untuk teman-teman maba ini tuh kalau seumpama dari POV keperawatan seperti itu. Nah, kalau seumpama responnya dari mahasiswa sendiri itu kan tadi itu benar-benar mengeluh kesahkan seperti itu atau bagaimana Mas? Coba. Wah, pasti mengeluh kesahkan, karena dari saya sendiri ya, ini kan juga diskusi sama teman-teman dari BEM fakultas lain, kayak dari FKM yang paling sering sama FPK itu. Kalau dari FKM karena juga berpengaruh parkir di GOR juga kan, dari betul. itu juga parkir di GOR, sehingga kita diskusi karena di situ juga sangat crowded katanya ya kalau di jam-jam pergantian perkuliahan mahasiswa baru. Dan memang lagi pasar. Iya, kayak pasar ini, lagi pasar. Karena kan sekarang tahun ini juga dia dijadikan 1 PDB-nya di semester 1 ini hanya semester 1 ini aja ya, Mbak Cynthia gitu. Jadi ini juga perlu evaluasi lah buat UNER khususnya, karena ini juga perlu koordinasi antara di LKK dan Dirdik juga. Kemarin juga sudah dibahas ya Mbak. Iya. Seperti itu. Oke, kalau mungkin dari Mbak Cynthia itu kan sebagai POV Adkesma ya Mbak Cynthia, kemarin kan pastinya untuk Adkesma ini punya jaringan-jaringan aspirasi yang mungkin lebih mendetail gitu Mbak. Gimana sih responnya dari mahasiswa-mahasiswa ini, apa sama juga? Oke, sebenarnya kurang lebih sama ya. Tadi sempat disinggung terkait diksi mendidik dan mendadak ya. Mungkin teman-teman tahu di sini diksi mendidik dan mendadak. Memang kadang UNER ini apalagi kalau perihal kebijakan ya, waduh mendadaknya ini loh yang mungkin bikin respon dari teman-teman mahasiswa jadi kebingungan. Apalagi kalau berbicara tentang arus lalu lintas ya, yang memang ini sangat mempengaruhi efektivitas keseharian teman-teman ketika di kampus. Apalagi waktu itu lagi rame-ramenya penutupan kartu akses, dan ya itu hanya dibatasi lah yang bisa melewati akses melalui pintu di depan RS. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu isunya, sehingga kalau dari respon teman-teman sendiri dan karena tahu bahwa Adkesma ini sebagai kementerian yang menjaring aspirasi, akhirnya sambatnya ke teman-teman Adkesma nih. Nah, jadi teman-teman Adkesma akhirnya ada kerjaan karena ya udah disambati sama teman-teman mahasiswa. Tapi di situ ya kita nggak hanya menjaring aspirasi aja, alhamdulillahnya banyak banget step-step yang kita lalui untuk proses penyelesaian masalah, dan dibersamai juga sama teman-teman fakultas khususnya dari kampus C, dan kemarin bersama Mas Aryan juga dibersamai terkait isu ini. Baik Mbak Cynthia, ini kan untuk kebijakan yang disebut-sebut mendadak ini kan juga dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa ya. Mungkin bagaimana suara mahasiswa ini sebagai yang suaranya itu bisa dipertimbangkan sebagai kritik itu bisa berperan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan yang dianggap tidak efektif. Oke, nanti mungkin dari Mas Aryan juga bisa menambahi. Kalau dari kami sih dari Kementerian Adkesma, ketika memang ada kebijakan yang kurang pas yang merasakan langsung di lapangan kan mahasiswa nih ya. Mungkin dari pembuat kebijakan sendiri pun juga menilai efektif tidaknya kebijakan yang dibuat itu ya dari mahasiswa ataupun mungkin sivitas akademik yang ada di Universitas Airlangga. Kalau misal ada kebijakan yang kurang pas tapi
tapi kita diam, ya tidak akan terdengar lah. Akhirnya karena kita merasa benar-benar ini sangat ya menyebabkan potensi yang negatif ya, kerugian-kerugian mulai dari adanya kemacetan, kerusakan kendaraan dan lain sebagainya, dan dirasa kita perlu bersuara, ya akhirnya kita menyuarakan itu. Tapi tidak hanya sebatas bersuara, sambat, ya karena kita ya bukan sekedar sambat di Twitter, Instagram atau medsos, kita harus ya mempersiapkan secara akademis untuk menyampaikan ke stakeholder universitas atau stakeholder kampus yang memang menciptakan kebijakan tersebut. Mungkin dari Mas Arya mau nambahin boleh banget sih. Ya, hampir sama Mbak Cynthia ya, karena memang kan suara mahasiswa ini terkadang ya, ini beberapa yang juga saya temukan, ini teman-teman FKP juga ini, kadang yang disampaikan itu berupa dari sambatan aja, kayak ngedumel atau sebagainya gitu kan. Misal kayak kita jalan, misal kita kan kemarin juga menyampaikan pembuatan kanopi ya di sampingnya. Nah itu sebenarnya udah lama, itu udah 1 tahun yang lalu itu udah disampaikan sambatannya gitu. Cuman kan mungkin dari teman-teman ini jarang untuk, atau mungkin juga nggak tahu ya, ini harus disampaikan ke siapa, karena kita juga sudah pernah audiensi dekanat juga kan, dan juga tidak ada jawaban yang memuaskan lah. Ada jawaban dari dekanat tapi belum memuaskan, jadinya kita masih bingung nih, menunggu momentum juga gitu. Dan kebetulan kemarin juga saya berterima kasih sama Mbak Cynthia ini dari Adkesma BEM, berhubung kemarin juga mau menampung aspirasi kita terkait dari kanopi itu. Jadi suara mahasiswa ini sangat sangat dipertimbangkan lah oleh rektorat, dan kemarin kan juga alhamdulillahnya dapat jawaban yang memuaskan dari rektorat, dan kita tinggal menunggu implementasinya sekalian evaluasinya. Terus mengawal. Oke, nah tadi kan Mbak Cynthia sudah bilang ya kalau sama dari suara-suara mahasiswa itu akan diteruskan begitu ke stakeholder terkait. Untuk mekanismenya sendiri itu seperti apa sih Mbak sebetulnya? Oke, mungkin dari beberapa mahasiswa yang ada di Universitas Airlangga mungkin tahu ya, kalau memang untuk ketika ada hal yang mau disambatkan, biasanya dari Kementerian Adkesma, entah itu BEM Unair atau BEM fakultasnya, pasti punya kementerian yang fokusnya adalah menjaring aspirasi. Jadi langkah pertama kita agar kita tahu sebenarnya apa sih yang dirasakan mahasiswa, ya kita melakukan langkah awal menjaring aspirasi terlebih dahulu. Nah dari jaring aspirasi kan beragam tuh ya, nggak bisa dong kita langsung menyampaikan, harus memang dikemas secara akademis seperti itu. Akhirnya kita kelola, kita kaji dulu apakah sesuai dengan fakta di lapangan, seperti itu. Baru nantinya hasil dari pengelolaan kajian kita, baru kita adakanlah audiensi bersama pihak stakeholder terkait, seperti itu sih. Jadi ada step by stepnya, tidak bisa langsung instan. Terus saja dalam prosesnya itu kan nggak mudah ya, nggak semudah yang kita lihat, kayak kita nge-submit aspirasi kemudian tiba-tiba di pos hasilnya. Itu kan juga ada tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh Mbak Cynthia dan Mas Arya selaku ini ya, aktivis mungkin ya, aktivis. Ya mungkin itu apa Mbak dan Mas tantangan-tantangannya? Mas Arya dulu, mungkin bisa dijawab sama Mas Arya dulu gitu ya. Kalau dari tantangannya, ini sedikit cerita ya, karena dari saya awal masuk BEM fakultas itu 2 tahun saya sudah di kajian isu strategis advokasi ya, sebenarnya Adkesma. Lalu alhamdulillah di tahun ketiganya kan jadi ketua BEM-nya. Jadi memang kalau tantangannya yang pastinya yang secara pengalaman itu dari bingungnya kita mau ngomong ke siapa dulu, ini bingung gitu kan. Misalnya kita kepanasan gitu ya, yang tak contohin lah, kepanasan gitu, aduh panas banget, gue bedeng panas ya Allah gitu kan. Lalu kita kan bingung kan, mau menyampaikan ke siapa aspirasinya, karena secara kalau kita di fakultas itu biasanya kita mengandalkannya di audiensi dekanat gitu kan. Tapi memang ya itu tadi, kendalanya adalah tidak bisa langsung diterapkan, karena kan itu juga ada tanggung jawab lah, tanggung jawab siapa, apakah itu ikut fakultas, apakah ikut universitas, seperti itu. Nah kemarin itu kita juga mencoba untuk menemui dari pihak DLKKL, dalam bilangnya ternyata dari Adkesma BEM Unair sudah menginisiasi langsung, ya menginisiasi lebih dulu. Makanya kita juga awalnya kemarin kaget, wah ini Adkesma BEM Unair sudah menginisiasi DLKKL, ya udah kita tunggu aja terkait dari hasilnya gimana gitu kan. Jadi lebih kalau tantangannya adalah lebih ke bagaimana, atau ke siapa, bukan bagaimana, ke siapa kita menyampaikannya. Jadi kita udah dapat jaring aspirasinya, dan itu kita tinggal menyampaikannya aja, seperti itu. Kadang kan juga dari staf-staf terkait kan susah juga kan ditemui ya. Mbak Cynthia seperti itu. Mungkin Mbak Cynthia ada
tambahan nih yang sibuk direktorat ini biasanya menghubungi orang rektorat. Oke, jadi memang dari BEM UNER sendiri karena memang skalanya adalah universitas ya, BEM universitas, kita memang memiliki akses yang lebih dulu ke pihak direktorat yang memang membawahi langsung kebijakan yang dibuat gitu. Tapi kendalanya adalah ketika kita mau mengaudiensikan atau menyampaikan sesuatu, tentunya tadi di awal aku udah bilang bahwa harus ada kajian yang memang sudah matang, sudah komprehensif juga, dan itu diperlukan suara dari teman-teman mahasiswa, nggak cuma hanya perwakilan secuil aja. Kadang susahnya adalah nggak semua mahasiswa itu peduli atau aware terhadap kebijakan yang diciptakan oleh pihak stakeholder. Akhirnya kesusahan kita, mungkin ada beberapa fakultas itu yang punya kepedulian tinggi terhadap isu yang mau kita bawakan. Dari pihak direktorat kadang itu juga menanyakan apakah memang ini dirasakan oleh semua mahasiswa atau hanya ya mahasiswa itu aja. Kita harus memastikan apakah suara yang kita sampaikan ini bisa mewakili semua mahasiswa universitas atau enggak. Jadi ya harapannya ke depannya jika memang ada isu-isu yang perlu kita kawal, ya pengen banget dari Kementerian Adkesma BEM UNER partisipasi dari seluruh fakultas, nggak hanya fakultas itu aja gitu. Terutama kadang kan yang mau bersuara itu ya fakultas yang terdampak aja, padahal kita juga butuh perspektif atau dukungan dari teman-teman fakultas yang lain. Mungkin itu sih salah satunya ya, sebenarnya banyak. Mungkin kita next yang lain dulu deh. Banyak ini kayaknya Mbak Cynthia. Berarti untuk next nih buat teman-teman kampus yang mungkin memang kebijakannya itu tidak terdampak langsung ya, tapi kita memohon untuk kita saling mendukung, saling support, karena saling kita support. masih satu UNAIR. Oh iya betul. Nah tadi itu kan sudah mengaudiensikan gitu ya Mbak. Terus sebetulnya responnya itu gimana sih Mbak dari mungkin direktorat gitu? Oke, sebenarnya dari pihak direktorat secara hasil ya, kita kan udah beberapa kali proses audiensi nih. Kemarin juga sempat terkait UKT dan juga isu lalu lintas, ini yang kedua selama periode kami. Sebenarnya mereka memberi respon yang cukup menjawab dari hasil audiensi kemarin. Mungkin beberapa kali audiensi ya kadang ada jawaban-jawaban yang kurang memuaskan, cuma karena kita kawal terus ya, kita memang mempersiapkan kajian yang komprehensif, dan alhamdulillahnya dari pihak direktorat ini memberikan respon yang cukup solutif gitu. Cuman yang perlu kami garis bawahi adalah bagaimana nantinya kita mengawal apakah respon itu hanya sekedar ketika audiensi saja, apa memang benar-benar direalisasikan. Itu sih PR-nya. Mungkin dari Mas Aryan selaku kemarin perwakilan dari FKP juga ketika menyuarakan audiensi. Iya, kalau dari saya sendiri memang apa ya, menyampaikan aspirasi itu mudah, yang susah adalah mengawal. Ini. Iya, mengawalnya yang susah. Karena misalnya kita menyampaikan aspirasi, kita udah kajian, udah kita sampaikan, udah kita press release ya. Iya, benar. Bulan depan lagi masalah baru lagi, masalah yang lalu bisa lupa. Jadinya makanya ini apa ya, perlu kita kawal bersama lah. Maksudnya kayak kita saat kita mungkin lagi lupa atau gimana, itu bisa di apa ya, di reminder atau diingatkan ini masalah ini kelanjutannya bagaimana, seperti itu. Dan sebenarnya yang lebih penting adalah kenapa kok mengawal ini sangat susah, karena kita dari periode BEM ini kan 1 tahun ya Mbak ya? Iya, cuma 1 tahun. Iya, kalau udah 1 tahun lagi gitu ya, habis itu udah ganti lagi, sedangkan masalahnya ini masih jalan terus. Nah, kadang ini belum ada kelanjutan di BEM yang tahun periode selanjutnya. Iya. Seperti itu. Nah, ini yang susah. Jadi buat teman-teman baik dari BEM Fakultas Peralatan ya, mungkin juga dari BEM UNER. Ini kalau misalnya ada isu-isu yang memang belum selesai, mungkin bisa tetap dikawal sampai tahun depan. Seperti itu ya Mbak Cynthia. Sepakat ya. Oke, Mas Aryan, terima kasih Mas Aryan. Mungkin kalau melihat dari audiensi UKT sama audiensi arus lalu lintas yang kebetulan sempat ikut juga ya, Medinfo sebagai live report, live streaming gitu kan. Ikut serta juga ya Medinfo. Itu BEM UNER selalu mengutamakan buat audiensi terlebih dahulu dibanding melakukan aksi-aksi atau mungkin demo juga seperti di kampus-kampus lain. Itu gimana Mbak Cynthia? Oke, nanti bisa ditambahin sama Mas Aryan ya, karena kebetulan beliau juga backgroundnya kemarin juga kasrat ya, mungkin ya udah identik dengan aksi demo. Kalau dari Adkesma sebenarnya lebih sering forum audiensi, kita juga
alhamdulillahnya per hari ini berusaha membangun silaturahmi baik dengan pihak direktorat, karena memang kalau ada masalah dan lain sebagainya, karena ini memang rumahnya UNER, mau nggak mau kita sambatnya ya ke beliau-beliau gitu. Jadi memang sebenarnya ada tahapan-tahapan sih sebelum menuju aksi gitu. Aku belum kalau dari aku pribadi, dari kami ya, sebenarnya sebelum kita audiensi pun kita harus mengadakan jaring aspirasi, kajian dan lain sebagainya. Lalu kita adakan forum audiensi untuk memecahkan masalah. Dan karena per hari ini pun forum audiensi ini juga berhasil menemukan solusi, dan kami rasa jika memang kalau dari forum audiensi belum menemukan solusi, sebenarnya kemarin kita sempat mau ada rencana oke, kita turun, kita aksi. Tapi ternyata ya dari pihak direktorat pun welcome terhadap solusi yang ditawarkan. Kayak gitu sih. Mungkin dari Mas Aryan mau ada tambahan gitu. Iya, kalau dari ini ya, kalau dari versi saya ya pribadi, sebenarnya kalau kegiatan aksi atau demo sendiri itu kita tidak bisa ngawur gitu loh. Karena kan ini kalau oke lah untuk pemerintah gitu ya, pemerintah kan memang apa ya, kita membawa suara rakyat atau masyarakat lah kalau orang-orang bilang kan. Tapi kalau di UNER sendiri kan kalau kita demo, kita juga harus tahu apa ya konsekuensinya lah. Ibaratnya kalau kita demo, kita memperlihatkan aibnya UNER seperti apa, kan Thomas juga UNER kan jelek kan, apalagi kan UNER kan juga dipandang bagus lah dari universitas lain seperti itu. Jadi makanya kalau dari saya pribadi sendiri memang masih mengutamakan terkait dari audiensi terlebih dahulu seperti itu. Baru kalau misalnya nanti audiensi ini kok susah, orang-orang ini ditemui ini susah, kita udah chat gak ada balasan, selalu mengelak seperti itu, kan kita bingung kan harus menyampaikan ke siapa. Nah baru kita bisa merumuskan dasar-dasar mungkin aksi atau gimana. Tapi yang mungkin aksi kan tujuannya memang kita ada goalsnya kan, goalsnya adalah kita bisa bertemu berbicara seperti itu kan, tapi bukan untuk aksi yang ricuh atau gimana. Karena kan kadang orang itu karena melampiaskan amarahnya ya, marahannya gitu kan, tiba-tiba pengen lah apa aksi demo gimana wis seluruh kata umpatan itu keluar lagi, oh gimana gitu kan. Nah, makanya ini juga perlu didepankan lah audiensi, karena alhamdulillah juga ya kemarin Mbak kebetulan dari wakil rektorat kalau nggak salah Prof Madian sama Prof Babang juga langsung menemui suara mahasiswa juga kan. Jadi kita sangat bersyukur juga bisa berdiskusi langsung dengan beliau-beliau ini, termasuk DLKK sama Dirmawa. Tapi ada tapinya ini, ada tapinya. Tetap kita kawal. Nah, tetap kita kawal. Jadi kalau misalnya kita cuma ketemu aja, kita welcome, tapi implementasinya kelanjutannya nggak jelas, ya utama nggak jelas, nggak ada, sama aja ya Mbak ya. Kita nggak dapat apa-apa, kosong. Ya mungkin pertanyaan ini timbul karena pengalaman pribadi ya. Mana ini BEM nggak demo-demoin? Ini dari eksternal BEM, anak eksternal BEM. Oh iya. Jadi seperti itu ya. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui sebelum akhirnya langsung turun aksi seperti itu. Ya. Kita wait and see gitu ya. Kita kan mengawal. Jadi kita coba nanti lihatlah bagaimana nanti. Apakah akan ada perubahan? Iya betul. Di kampus kita tercinta ini? Iya. Nah, tadi berarti organisasi ini sebetulnya sangat berperan begitu ya Mbak. Mungkin dari Mas Arya itu juga dari fakultasnya, terus habis itu Mbak Cynthia ini dari UNIF-nya. Nah, itu seberapa efektif sih Mbak sebetulnya organisasi itu menjadi istilahnya mewakili lah dari suara-suara mahasiswa itu tuh? Mungkin dari Mas Aryan dulu, nanti aku nambahi ya, karena dari tadi aku terus monggo Mas Aryan. Kalau dari organisasi sendiri sih memang kita kan juga menyesuaikan terkait dari kebutuhannya mahasiswa. Ya ini juga saya mohon maaf ini karena sudah mau habis jabatannya. Nah ini juga mau ke teman-teman FKP. Nah barangkali nanti FKP masih belum bisa memenuhi ekspektasi dan juga tanggung jawab atau mungkin tujuannya. Saya juga mohon maaf, mungkin bisa teruskan di periode berikutnya. Jadi otomatis yang pasti sekarang kalau ilmu yang saya dapatkan dari LKMM dari UNER itu adalah organisasi yang bisa menjawab kebutuhan mahasiswa. Bukan kita memaksakan terkait dari dari kebutuhan organisasi sendiri gitu kan. Misal contoh kayak kita mahasiswa butuhnya kayak sesuatu seminar atau yang bisa menunjang terkait dari karirnya atau CV review atau apa gitu kan. Sekarang apalagi alhamdulillahnya kita tahun ini juga di PKKA mau turun langsung buat berkoordinasi dengan ormawa seluruh fakultas di UNER. Jadi kita sangat terbantu juga seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan
terkait dari visi misi kita. Jadi memang kalau visi misi kita satu tujuan, satu linear dengan kebutuhan mahasiswa ya oke lah. Jadi kita bukan yang memaksakan bikin kebijakan baru, apalagi sampai nabrak-nabrak putusan MK gitu kan. Jadi apa ya, itu kan nanti jadinya kepentingan-kepentingan yang lain gitu loh, bukan kepentingan orang banyak seperti itu. Oh ya, mungkin kalau dari aku sih tadi karena juga bahas tentang audiensi, terus isu dan lain sebagainya, peran organisasi ini sebagai penjembatan juga ya. Tadi juga sempat disebutkan sama Mas Aryan bahwa kita membantu untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Jadi kita juga sebagai representasi dari teman-teman mahasiswa yang membantulah menjadi penyambung lidah teman-teman mahasiswa ini ke pihak stakeholder yang nantinya ya akhirnya kita temukan solusi bersama, kita bisa sama-sama membantu kebutuhan mahasiswa itu tadi. Selain itu juga sebenarnya peran organisasi ini sebagai penggerak mungkin bagi mahasiswa yang kurang aware terhadap apa sih sebenarnya yang lagi diricuhkan. Kadang dengan adanya bentuk isu-isu yang dipublikasikan, press release yang dipublikasikan itu kan juga hasil dari rumusan dari teman-teman organisasi. Selain kita butuh partisipasi aktif dari peran-peran suara teman-teman mahasiswa seluruh UNAIR, ternyata organisasi ini suatu organ yang penting untuk mengelola itu tadi dan sebagai ya penyambung lidah itu tadilah ke pihak pimpinan universitas. Mungkin cukup itu dari aku. Wah, seperti itu ya. Ya cukup dapat apa ya, wawasan baru seperti itu. Iya benar. Sebelumnya ini aku sempat Mbak Cynthia dan Mas Arya sempat baca salah satu tuntutannya itu transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Nah ini sejauh mana Mas dan Mbak transparansi ini berpengaruh terhadap kepercayaan mahasiswa terhadap pihak-pihak kampus seperti itu Mas? Oke, jadi sejauh ini kalau ditanya apakah mahasiswa dilibatkan untuk perumusan kebijakan, sebenarnya kalau dilibatkan langsung untuk merumuskan poin-poin itu sejauh ini aku belum tahu ya. Tapi sejauh yang kami rasakan mungkin dalam proses menilai apakah kebijakan ini efektif atau tidaknya, alhamdulillahnya sinergisitas antara direktorat dan juga mahasiswa khususnya di lingkungan Universitas Airlangga ini masih terjaga. Sehingga tadi ketika ada isu lalu lintas kebijakan yang kurang efektif gitu ya, yang dirasa kurang efektif bagi mahasiswa, ya tapi kita harus bersuara sih sebenarnya. Akhirnya kita komplain, kita menyampaikan dan ya dari situlah dari pihak universitas merasa ternyata peran mahasiswa untuk menilai keefektifannya itu ada. Tapi kalau secara langsung untuk merumuskan kebijakan ya kalau menurut aku sih ya belum sampai situ, atau mungkin ya belum proporsi untuk mahasiswa untuk bisa merumuskan sampai situ. Cuman ternyata keterlibatan mahasiswa dalam menetapkan kebijakan ini efektif atau tidaknya sebenarnya dari pihak direktorat ataupun jajaran rektorat ya sejauh ini masih mendengar gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Mas Arya sendiri gimana Mas? Sebenarnya kalau yang ini aja ya, yang kebijakan arus lalu lintas ini ya, saya awalnya tuh bingung karena waktu kita diskusi dengan di LKKL itu memang DLK sendiri yang sama Prof ya Mbak ya, itu yang di Rektorat itu lebih mensosialisasikan atau kurang tahu juga apakah sudah disosialisasikan apa belum, karena waktu saya sebelum audiensi rektorat itu juga pernah tanya Mbak ke satpam depan, Pak ini untuk aksesnya memang nggak bisa dilewati mahasiswa, kenapa kok belum ada sosialisasi gitu. Dari satpam juga sudah bilang kalau wah udah Mas, udah lama ini Mas dari dulu gitu kan. Lah ini yang saya bingung juga Mbak, ini dari kapan? Ini saya juga nggak dapat undangannya gitu loh. Nah ini saya juga juga agak bingung gitu loh. Saya juga mau menjelaskan ke mahasiswa Fakultas Keperawatan juga bingung gitu loh, karena udah ada sosial tapi saya juga ada undangannya gitu loh. Makanya ya ini juga mungkin evaluasi juga ya, mungkin teman juga dari pihak DLKK juga minta maaf juga kepada kita terkait dari ini untuk lebih mensosialisasikan. Nah mungkin kalau membuat kebijakannya itu boleh, tapi untuk pengimplementasiannya, sebelum pengimplementasiannya lebih ke sosialisasinya gitu, sehingga transparansinya itu terlihat gitu loh. Jadi mahasiswa ini juga dilibatkan. Oke lah kalau kita sosialisasi seperti kayak gini. Lalu mungkin kan mahasiswa kadang itu belum belum mengimplementasikannya, tapi udah sambat, wah nanti takut kayak gini gitu kan. Belum tahu efektivitasnya. Tapi saat udah dilakukan, nah baru mungkin ada 2-3 minggu lagi itu kita lakukan evaluasi. Nah seperti itu. Jadi bukan yang lebih ke kita ikut membuat kebijakan enggak, tapi kita lebih ke
memberikan masukan seperti itu. Ya, baik. Berarti di sini tuh dapat kita simpulkan ya Mas Aldo. Kalau seumpama transparansi yang ada di sini yang dimaksud itu lebih kepada bagaimana dari pihak direktorat itu bisa menyampaikan dengan baik begitu ya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa nanti ketika kebijakan itu berlangsung sudah ditentukan seperti itu dapat dilaksanakan dengan baik, dan dari mahasiswa sendiri itu nggak terkaget-kaget gitu loh. Dan juga teman-teman, keterlibatan teman-teman untuk mengawal isu ini itu juga sangat diperlukan. Sepakat. Jadinya betul ya? Betul, sepakat. Jadi nanti Ya, mari teman-teman mahasiswa jangan takut buat menyuarakan suaranya gitu ya. Mungkin bisa melalui organisasi-organisasi di fakultasnya, atau juga BEM UNER juga ada ini ya, jaring aspirasi langsung gitu. Iya, betul. Yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Iya, siap. Baik. Kok tidak terasa ya, kita sudah 30 menit bercengkrama di sini. Iya, lapar ya Mbak ya. Semoga nanti panitianya. Iya. Oh, ini juga ada pesan dari Pak Wakil Rektor kemarin. Sebenarnya kalau kebijakan akses ini kan tidak hanya untuk membatasi, tapi memang untuk teman-teman ini juga kalau masuk lingkungan kampus itu jangan ngebut ya. Nah, ini teman-teman yang hadirnya mepet-mepet kalau masuk kelas, masuk kuliah gitu ya. Kadang itu kalau naik motor ini ngebut-ngebut. Nah, ini juga ada protes kan dari staf pendik juga kan, terkait dari mungkin ada yang mau hampir ketabrak, atau mungkin ada yang mungkin knalpotnya berobong, atau kita kan nggak tahu juga kan dari teman-teman ini. Nah, jadi mohon juga teman-teman agar aksesnya tidak ditutup lagi. Nah, ini juga kalau naik motor jangan sampai ngebut-ngebut lagi. Jadi kita kalau kata orang kampung, Anda sopan, kami segan. Wah, iya, Mas. Dan mungkin sama ini Mas ya, yang dari Direktorat LKKL mengenai UNERBAG yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi teman-teman nanti kalau pakai UNERBAG itu parkirnya nggak perlu di GOR atau di FKH. Betul. Bisa sudah disediakan di sekitar fakultas teman-teman, seperti itu. Betul. Satu lagi, kalau misalkan ada bagiker yang nggak jalan, bisa langsung menghubungi call center Adkesma. Jadi teman-teman, kalau untuk UNERBAG sendiri ini sekarang kita cobalah download di aplikasi ya. Sekarang kan juga dari Universitas Airlangga itu kalau nggak salah 100 ya Mbak ya? Iya, mau dinaikkan jadi 100 unit UNERBAG untuk saat ini, jadi bisa dimanfaatkan untuk teman-teman di kampus C. Jadi apabila nanti, tapi tentunya baru ya Mbak ya? Iya. Ya, nanti coba dilihat aja langsung di aplikasi UNERBAG sendiri. Ini masih janji dari kemarin direktorat ya? Ya, mari kita kawal ya. Ya, ini penambahan harus dikawal 100 UNERBAG. Tapi kita lihat di belakang kampus GKB itu udah ada Mbak. Oh, udah banyak ya. Di FST juga ada di FST, Iya. mulai nambah. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Aryan dan juga Sudah menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukannya. Mungkin sekian dari podcast ICA Insight Airlangga episode kali ini. Apabila ada salah kata atau yang menyinggung dari kami mohon maaf. Sekian dari kami. dan sampai jumpa di episode Sampai jumpa. Sampai jumpa.